Oke dah. Oke, ini udah kita record. Nah, yang kemarin kan saya buat tugas itu ada kemarin tuh mana ya? Saya buka kampus saya dulu. Soal ketiga kalau nggak salah itu ada apa ngisi tabel ya? Iya, Pak. Ngisi tabel, Pak. Ngisi tabel. Download. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada yang pengisian memori ya, RAM-nya. Nah, kapasitas RAM. Nah, kapasitas RAM itu udah tahu belum cara ngitungnya? Kan itu dari sini kan yang ini. Saya ambil contoh nih. Pakai tracer terbaru. Tracer yang lama aja. Nah, kalau yang terbaru tuh gitu. Jadi dia harus gas login dulu lama. Nah, di sini misalnya ini. Sini. Show version kan. Nah, di sini ada yang memori. Nah, memori ini ditambah. Nih, kilobyte ini ditambah kilobyte ini. Nah, hasilnya berapa? Nah, baru dijadiin megabyte. Gitu loh. Nah, itu yang perlu. Ada yang udah begitu belum? Oh, saya nggak tahu, Pak. Kemarin nggak tahu, Pak. Itu doang. Aja, saya baru kasih tahu sekarang. Kamu, Iya. nah, jadi untuk mengetahui jumlah memori, jadi jangan jumlah. Nih, saya ambil kalkulator aja lah, cepet lah. Ya, berapa nih? Contoh 49 15 20 ya ditambah 32 76 8. Oke. Nah, nih 524 ya. 524 itu berarti sekitar 51. Kan kalau misal 524 ya 512 berarti. Iya, 512. Nah, iya berarti dibagi 1000 ya. Iya, dibagi 1000. Nah, dibagi 1200 lah ya nggak? 1024. Ya kan? 1024, Pak. Nah, iya 512 tuh. Jadi memorinya 512 RAM-nya. Gitu. Dalam mega tuh ya, Pak ya? Hah? Iya, itu dalam kan mega. Dalam mega 512. Kan kita biasanya dalam mega kan, tapi di Cisco ini hitungannya dalam kilobyte. Oh. Oke, Pak. Nah, kalau umumnya kita kan dalam mega enaknya kan. Gitu. Iya. Nah, tapi di Cisco hitungannya dalam kilobyte. Nah, itu cara ngitung gitu. Oke, paham ya? Itu doang ya paling ya yang perlu saya sampaikan karena yang lainnya udah cukup jelas ya. Ya, oke, Pak. Oke, kita lanjut nih materi berikutnya. Nah, materi berikutnya ini kita sekarang baru mulai yang namanya switching. Ya, kemarin saya udah kasih tahu sama kalian bahwa kita ini Jarcom Terapan 1 ini mengacu ke Cisco. Ya, Cisco-nya di sini adalah RS ya, routing and switching.
ini bukan. Nah, ini dia. Oke, jadi mengacunya ke RS, routing and switching. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang switching dulu. Dari switching, untuk materi awal, ini ada yang namanya, oke, sorry, sebelum materi awal, kemarin kita udah sampai mana nih perintah dasarnya? Sampai masukin ini Pak, IP. IP ya? Oh, Berarti udah sampai sini nih. Sampai sini tahapannya. Nah, ini ada lagi yang namanya banner ya. Ini sih nggak penting ya. Banner itu cuman apa ya, labeling dari ini kita, dari router kita atau dari switch kita. Saya ambil contoh ini gini. Ini kan kalau kita sekarang di sini, ini kan di ini ya, lihat di posisinya, lihat. Ini sekarang kita ada di privilege. Kalau kita keluar dari sini, berarti kita masuk ke user UX ya, user UX. User UX ini kalau kita keluar lagi kan begini. Nah, ini nanti kalau ada banner di sini ada welcome gitu, welcome to user apa gitu. Nah, itu doang sih fungsinya. Nah, jadi kita bisa buat banner MOTD Z. Nah, ini kita bisa entry, misalnya selamat datang. Nah, selamat datang di router R1. Nah, udah, tinggal ini Ctrl C ya untuk keluar. Nanti kita keluar di sini. Save nih dia. Oh, ada Z-nya dulu. Sorry, tadi kurang Z. Jadi harus di banner MOTDZ. MOTDZ-nya spasi. Nah, ini kita ketik baru. Oh, untuk mengakhiri Z ya tadi. Selamat datang di router R1. Akhiri Z. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini dia, Bang. Tuh. Ya. Itu banner, cuma nama aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan udah ini ya. Nah, ini ada yang buat copy ya, buat apa, menyimpan. Udah tahu ya kemarin ya, copy run start atau bisa pakai WR. Ya. Ini untuk menyimpan konfigurasi. Karena sejatinya dia kalau nggak disimpan berarti hilang. Karena dia kalau misalnya disimpan nggak ditaruh di NVRAM. Ya, tempat nyimpan konfigurasi ini ada di NVRAM. Gitu. Jadi harus disimpan. Setiap konfigurasi yang kamu lakukan harus disimpan. Copy run start atau bisa perintah WR. Nah, berikutnya kita bisa menghapus perintah. Perintahnya write erase. Nah, ini menghapus konfigurasi. Nah, tapi ini hanya bisa menghapus konfigurasi saja. Nah, ini kalau untuk menghapus database VLAN, ini ada di ini, delete flash VLAN dat. Nah, karena si VLAN ini nanti ada punya database khusus. Nah, untuk menghapusnya. Nah, VLAN itu apa nanti yang kita akan belajar sekarang. Nah, habis itu baru kita reload. Jadi habis dihapus sebenarnya nggak hilang datanya. Kalau nggak komputernya, routernya atau switch-nya nggak di-reload. Kalau di-reload hilang gitu. Ya, habis di-write erase, kalau nggak di-reload ya nggak hilang. Tapi kalau di-reload hilang nanti. Nah, gitu ya. Nah, contoh nih, kita pakai yang ini nih, kita jalanin yang ini. Tapi di sini kita pakainya router dulu aja. Ya, contoh kita kasih nama aja, hostname R1 test namanya. Nah, ini sih saya mau hapus. Berarti write erase. Oh, ini erase-nya ada di luar ya. Di luar sini write erase. Nah, ini kita yes. Nah, ini nggak hilang kalau kita nggak reload. Kita harus reload. Kalau hilang berarti dia bakal kembali lagi ke bentuk sini, router. Ya. Nggak R1 test. Ya. Kita yes. Tunggu. Nah, kalau ini berarti kita menghapus yang ada di NVRAM ya. Ini kan belum disimpan nih, belum WR atau copy run start. Ya ini akan kehapus juga gitu. Walaupun kita udah simpan pun juga akan kehapus karena udah di write erase.
Belum reload nih. Coba write erase lagi. Ini udah kehapus. Write erase. Komprimasi. Erase complete. Reload. Bekas Oh. Nah, nih, hilang ya. Nah, ini menghapus semua konfigurasi. Write erase. Gitu. Oke, jadi perintah dasarnya udah ya, semua nih. Itu semua nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi teknikalnya. Ya. Untuk masuk ke teknikalnya, kita masuk ke switching dulu, yaitu kita belajar yang namanya VLAN. Ya, virtual LAN atau VLAN ya, ininya pendidikannya VLAN. Nah, VLAN ini sebenarnya bukan hanya di Cisco ya, di semuanya udah ada sekarang. Ya, di produknya HP ya, switch-nya HP ada, di Mikrotik juga udah ada. Gitu. Udah banyak, udah teknologinya open ini. Jadi bisa dikembangkan di mana aja gitu, di semua perangkat. Ya, jadi ada teknologi gini ya, ini informasi aja, ada teknologi yang memang dikembangkan hanya khusus produk itu doang, ada yang teknologi yang open. Gitu. Nanti ada namanya IEGRP. IEGRP itu hanya punya Cisco. Routing IEGRP hanya punya Cisco. Di perangkat lain nggak ada. Nah, ada kayak begitu. Nah, dia berarti Cisco proprietary yang punya. Nah, kalau model kayak gini nih VLAN, ini open. Jadi semua perangkat, semua vendor bisa mengimplementasikan teknologi ini. Oke. Sekarang definisi apa itu VLAN? Ada LAN di dalam LAN. Nah, intinya kalau kita belajar switch, berarti switch ini kan menghubungin ke LAN. Artinya satu switch mau colokannya atau portnya ada 24 kek, ada 64 kek, tetap kan networknya satu. Gitu. Paham nggak maksudnya? Switch kan gitu kan. Kalau ini saya taruh switch di sini. Ini switch di sini, saya nih ambil nih 24 port. Ini 24 port. Ya, mau 24, mau 64, mau berapapun, satu switch ini ya, semua keluaran portnya berarti networknya cuma satu. Networknya ya kita misalnya kita ambil contoh di sini networknya kita buat 192.168 misalnya 1.0/24 itu switch ya. Nah, sekarang maksudnya apa? Di dalam network ada network. Nah, berarti nanti ketika kita main VLAN, satu port switch ya, satu atau beberapa port switch ini kan ada tadi portnya ada 24. Nih. Kita bisa buat 1 sampai 5. Nah, ini biasanya networknya 192.168.1.0/24. Nanti port 6 sampai dengan 10, 192.168.2.0/24. Nanti 11 sampai dengan 15, 192.168.3.0/24. Nanti 16 sampai 20, nanti networknya 192.168.4.0/24. Nanti 21 sampai 24, nah, networknya misalnya 5.0/24. Nah, itu maksud di dalam LAN ada LAN. Gitu. Harusnya LAN itu satu switch itu satu LAN. Nah, nanti ketika pakai teknologi VLAN, satu switch itu bisa beberapa LAN. Nah, itu maksud dari LAN, di dalam LAN ada LAN. Oke, nyambung ya? Nah, berikutnya, teknik memisahkan beberapa IP network secara logikal pada sebuah switch. Nah, ini secara logikal. Ya, artinya bukan secara yang terlihat kasat mata. Gitu. Kalau terlihat kasat mata, ya networknya satu. Nih, satu switch ya satu network. Tapi secara logikal yang tidak kasat mata, kita bisa buat tadi. Saya 1 sampai 5 ini networknya 1.0. 6 sampai 10 2.0.
Gitu. Itu secara logika maksudnya. Ya, paham ya maksudnya? Kan yang hanya bisa memecah jaringan itu harusnya cuma punyanya si router. Ini harus router. Nah, jadi kalau misalnya secara fisik yang dikerjakan sama router. Nah, ini misalnya port 24 ini ke sini. Nanti port 20 yang GI 2 ini 24 sini. Nah, berarti kan ini network 10 nanti di sini buat network 2.0 misalnya. Nah, ini kan kalau ini dilakukan secara fisikal. Artinya fisikal apa? Nih ada fisiknya, ada si router dan ada 2 tarikan kabel. Ya, dan ada 2 port keluaran dari router. Secara fisik kelihatan, oh yang sebelah sini zonanya 200, ini zonanya 100. Nah, ini secara fisikal. Kalau tadi di VLAN secara logikal, kelihatannya satu switch. Kalau satu switch harusnya satu network. Networknya misalnya ini. Tapi di dalamnya kita bisa buat beberapa network gitu dari beberapa port yang kita daftarin gitu. Kita gabungin, kita merge jadi satu network, 2 network, 3 network dan selanjutnya. Oke, nyambung? Nah, berikutnya lagi dengan VLAN broadcast domain akan terpecah walaupun semua host terhubung pada sebuah switch. Nah, ini sama aja penjelasannya ya. Broadcast domain tuh tahu ya. Broadcast domain ini tadi satu network itu broadcast domain. Ini namanya satu broadcast domain. 192.168.1.0/24 ini satu broadcast domain. Nah, dengan VLAN kita bisa buat beberapa broadcast domain. Gitu. Fungsi dari broadcast domain itu apa? Fungsi dari broadcast domain gampangnya agar mudah memanage. Ya, biasanya gini, misalnya broadcast domain 1.0, nah ini punya orang IT. Port berapa? Port misalnya 1 sampai 5. Nanti broadcast domain 2.0, ini punya orang marketing. Port berapa? Dari 6 sampai 10. Sehingga orang IT sama orang marketing nggak bisa saling bertukar data. Dengan adanya broadcast domain bisa dibagi begitu. Tapi dengan tidak ada broadcast domain, artinya cuma ada satu network, 1.0. Cuma ada satu broadcast domain. Artinya nggak bisa dibagi mana orang IT, mana orang marketing. Itu semua bisa saling tukar data. Semua bisa saling ngambil data. Nah, dengan ada broadcast domain 1.0 sama 2.0, ini bisa dibagi secara keamanannya. Itu. Orang 2.0 atau orang marketing nggak bisa ngambil data IT. Orang IT nggak bisa ngambil data marketing. Misalkan dia nyoloknya benar, ya. Kalau orang IT ya nyoloknya harus di port 1 sampai dengan 5. Nah, kita buat begitu misalnya. Yang orang marketing 6 sampai dengan 10. Oke. Lanjut. Nah, jika tidak ada routing, ya, maka komputer yang berbeda VLAN tidak dapat berkomunikasi. Ya, nanti ada yang namanya VLAN ID. Nanti kita kasih nama nih. Nih. Ya. 1.0 VLAN ID-nya misalnya kita kasih nama VLAN ID 10 misalnya. VLAN 10. Ini VLAN ID-nya 20 misalnya. Nah, 10, 20. Nah, artinya VLAN 10 sama 20 ini nggak bisa saling berkomunikasi kalau nggak ada router. Kalau mau bisa saling komunikasi gimana? Ya tambahin router, beli router kamu. Nah, nanti router yang hubunginnya. Walaupun di sini cuma satu kabel. Nanti di sini cuma satu kabel. Ini bisa saya ambil yang GI. Nah, ini walaupun dia satu kabel, tapi dia yang nanti kan di sini 1 sampai 5. Ini 6 sampai 10. Nah, dengan adanya router dia bisa berkomunikasi. Network 1.0 sama network 0 bisa komunikasi. Dengan cukup satu physical kabel aja. Kan kalau mau main di biasa ya, kalau di router biasa kan harus 2 yang keluaran, GI 1 sama GI 2. Ini cukup GI 1 aja. Tapi dia bisa mengkoneksikan network 1.0 sama network 2.0.
Nah, gitu. Poinnya nyambung ya. Jadi yang tadi yang saya jelaskan ini maksudnya paham ya. Nah, itu yang untuk maksud dari kenapa kalau misalnya nggak pakai routing nggak bisa connect ya, karena si routing ini yang bisa nyambungin antar VLAN. Gitu. Kalau nggak ada router, ya nggak nyambung VLAN-nya. Gitu. Oke, nyambung? Oke, lanjutnya. Ini gambarannya. Tanpa VLAN. Nah, ini ada router internet. Ya, ini ada dua divisi, ada divisi marketing sama divisi network. Divisi teknisi. Nah, artinya gini, kalau tanpa VLAN ya berarti minimal di router ada 3 port. Kalau cuma punya dua divisi. Ya. Port pertama ke internet, port kedua ke marketing, port ketiga ke teknisi. Nah, berarti di sini harus ada suite khusus marketing, suite khusus teknisi. Ini di lantai 1. Di lantai 2 nanti tarik kabel lagi. Di sini orang marketing, di sini orang teknisi. Gitu. Nah, ini yang secara fisikal benar-benar kelihatan gitu. Jadi benar-benar kelihatan. Oh, saya orang marketing. Hati-hati salah nyolok. Kamu nyolok ke routernya, ke suite-nya teknisi. Kamu harus nyoloknya ke suite-nya marketing. Gitu. Ini udah benar-benar kelihatan gitu. Mana yang marketing, mana yang teknisi. Karena secara fisikal pembagiannya. Nah, kalau dengan VLAN, ini begini. Ya, lebih hemat dari port yang ada di router. Port yang di router cuma punya 2 juga bisa. Yang satu mengarah ke internet, yang satu lagi mengarah ke switch. Nah, nanti di switch-nya dibagi-bagi tadi. Port 1 sampai 5 ke marketing, port 6 sampai dengan 10 ke teknisi. Nah, misalnya dari switch ke router pakai apa, Pak? Ya, pakai port 24 lah misalnya, port 24. Nanti 23 ke 23 yang ada di suite yang ada di atas di lantai 2. Nah, di suite lantai 2 tadi dibagi lagi 1 sampai dengan 5 ke marketing, 6 sampai dengan 10 ke teknisi. Nah, gitu ya. Nah, ini secara logikal. Kalau secara fisikal harusnya cuma ada 2 broadcast domain. Yang pertama mengarah ke sini, ke LAN ya. LAN itu ya semua berarti marketing dan teknisi, yang satu lagi mengarah ke internet. Itu ke arah publik. Ini private, ini publik. Tapi secara logikal ada 3 ya, marketing teknisi, yaitu marketing sama teknisi sama yang ke arah internet, ke arah publik. Gitu. Oke, nyambung? Ada yang mau tanya dulu? Halo? Ada yang mau tanya? Ya, lanjut Pak, boleh Pak. Paham ya? Oke. Nah, secara default, VLAN terbentuk adalah VLAN 1. Ya, jadi ketika kamu beli switch manageable, ya yang manage, kan switch kemarin udah saya kasih tahu ya, ada switch yang biasa unmanaged sama switch yang managed. Nanti ada lagi switch managed yang layer 3 gitu. Nah, itu dari harga juga udah beda tuh. Yang unmanaged yang plug and play, colok langsung bisa dipakai. Tapi kalau switch yang managed itu ya itu juga plug and play. Kalau dia plug and play berarti switch managed yang default ini. Yang artinya semua port yang ada, ya kita bisa beli switch Cisco yang ini yang 2960 strip 24. Nah, ini switch manage, tapi kalau nggak dikonfigurasi ya di plug and play ya udah jadi switch unmanaged karena semua portnya dianggap VLAN yang sama. Artinya kalau dia VLAN yang sama nih VLAN 1 ya, artinya dia mempunyai broadcast domain 1 doang. Cuman yang misalnya ambil contoh ya ini, misalnya broadcast domainnya yang 1.0. Ini VLAN-nya VLAN ID-nya VLAN 1. Itu. Jadi default-nya begini, ya default-nya kalau kita beli suite manage, ya dia jadi suite kayak suite biasa. Gitu. Suite yang unmanaged, karena nggak disetting apa-apa. Gitu. Nah, yang berikutnya, secara default semua port menjadi anggota VLAN 1. Ya tadi, semua port ini yang jumlahnya ada 1 sampai 24 ditambah gigabit 1 dan gigabit 2,
ya itu semua VLAN anggota VLAN 1. Artinya dia kayak suite biasa, ya unmanaged. Ya, VLAN 1 tidak dapat dihapus. Nah, VLAN 1 tidak bisa dihapus. Oke. Nah, sekarang kita akan ngerjain VLAN-nya. Nah, dengan topologi begini. Ayo ikutin. Udah pada buka pakai tracernya? Saya pakai tracer yang ini aja. Yang 6. Mana sih pakai tracer? Buka pakai tracernya semua. Oh, kok ini lagi. Mana tracernya? Oh, yang lama mana nih? Yang 601, Pak. Iya, mana nih ya? Oh, ada. Tadi ada, Pak. Coba. Tracer. Oh, ini dia. Oh, ininya hilang. Oh, itu hilang. Tiban kali dia nih. Lupa kayaknya install terbaru kali ya. Iya, yang terbaru. Yang lama ketiban kayaknya nih. Iya, ketiban kayaknya tuh. Tiban kayaknya itu, Pak. Iya, betul. Ya udah, pakai yang baru ya dulu saya. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Sama aja kok. Oke. Cuman ini malesnya gini. Kalau yang baru nih gini tuh malesnya tuh. Terus. Oh iya. Ini. Login ya, Pak? Pakai Iya. saudara login. Bikin Walah. Lama jadinya. Harus pakai gas. Nah. Oke, kita buka switch-nya. akun. Suite 29 ini yang mana aja bebas lah. Yang ini ya. 2950. Nah, saya buat 4 PC. Port 1. Nah, misalnya begini. Nah, ini saya kasih nama VLAN 10. Namanya misalnya marketing. Ini VLAN 20. Kasih nama teknisi. Coba ikutin dulu. Ya, nanti kalau udah bisa bilang. Kalau udah selesai bilang. Aduh. Iya, Pak. Itu gigabit ya, Pak, ya? Kabelnya. Mat, Ya, digabung. Pakai itu, strike. strike sama gigabit gitu.
Iya, yang di komputer lo pasang di fast Ethernet. Lo pasang ke switch sama fast Ethernet juga. Enggak, dasar. Dari switch ke PC apa? Iya. Hah? FA-nya? Ah, Ya ngurut aja. Bagus emang ngurut. 1, 2 gitu. Iya, kayak gitu aja. Minta serigala nih kalau di sini kepanjangan. Mukanya di depan kepanjangan di bawah. Cuma kagak diurut. Ke PC-nya berarti fast Ethernet 0 ya? No, iya. Kalau colokannya cuma satu. Oh gitu. Udah ditambah tuh kayaknya. Enggak deh, satu doang. Ada yang kosong tapi. Udah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Hilang. Bilang udah ya. Ya, Pak. Duh, nggak enak banget nggak pakai mouse. Ini gue pakai mousepad. Bentar lah, mouse dulu. Ya udah. Jam 10. Ya elah, pakai crash segala. Serius kok anjir. Gue buat. Kenapa, Mat? Nge-crash, Mat? Iya, nge-crash. Astagfirullah. Pakai yang terbaru aja lah. Iya, kayaknya gue pernah inget-inget gitu kalau pakai yang jadul gimana ya. Lupa gue, tau-tau gara-gara gini. Lu ke kampung apa, Vi, itu? Aman. Aman. Tunggu aja dulu ajan. Oh iya, Pak. Ya, siapa? Nih. Untuk penamaan di mana, Mat? Situ ada kayaknya insert text. Oh. Ini. Di rumahnya udah melepas.
HP lu ya, Mat? Iya. Iya. Ini taruhin iklan. Taruhin aja dulu. Ayo, udah mulai. Ya, belum? Coba. Nah, udah ya. Nah, ini tadi diingat kita punya dua, berarti kita di sini punya dua pilihan ID. Pilihan ID 10 sama pilihan ID 20. Jadi yang dilihat ini pilihan ID-nya ya. Ini kalau nama itu marketing sama teknis ini nggak ngaruh. Mau namanya sama pun juga kalau pilihan ID-nya beda tetap nggak bisa connect gitu. Dan lagi gini, untuk si VLAN, walaupun kita mempunyai network yang sama, ya networknya misalnya kita ambil contoh di sini, gini 192 kayak tadi lah 168 misalnya 192 168 10 0 misalnya /24 ya ini networknya sama nih yang ini misalnya 10 1 10 2 10 3 10 4 nah karena kita buat VLAN ID-nya berbeda ini VLAN ID 10 ini VLAN ID 20 dia nggak akan connect jadi 10 1 akan connect ke 10 2 aja 10 3 akan connect ke 10 4 aja gitu nggak bisa nyebrang karena VLAN ID-nya berbeda tapi di konsep VLAN harus memiliki network yang berbeda jadi beda VLAN ID harus beda network ini berarti di sini VLAN ID-nya 10 nanti yang di sini VLAN ID-nya 20 gitu networknya ya bukan VLAN ID ya VLAN ID 10 berarti networknya 10 0 kalau VLAN ID 20 berarti networknya 20 0 gitu. Oke, nyambung. Jadi yang berpengaruh di sini adalah si pilihan ID-nya.
gitu. Walaupun VLAN ID-nya VLAN ID berbeda, walaupun networknya sama, tetap tidak bisa connect. Oke, dah dijalanin. Aslinya gini ya, ini nih, saya takutnya kamu agak salah persepsi. Aslinya, kalau mau asli banget ya, kita harus pakai komputer kan. Kemarin masih inget nggak? Jadi kita harus ada komputer di sini. Di sini harus narik kabel konsol. Nih konsol di sini ke RS232. Nah, di sini aslinya begitu. Nah, nanti dari sini, nah ini ada yang namanya di sini ada yang namanya terminal. Nanti oke. Nah, nanti kita ngerjain di sini. Itu aslinya begini ya. Jadi ada PC yang akan meremote si switch-nya. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Nah, udah. Ini kita pakai gini ya, pakai aslinya nih, realnya. Nanti kalau di lab, kalau praktek ya begitu. Jadi switch-nya nyolok ke kabel konsol, ke komputer kita, baru dari komputer kita akan remote si switch-nya. Oke, ini udah login. Nah, sekarang kita kasih nama dulu, biar gampang. Hostname, kasih nama SW, VLAN. Kita nama switch, switch lantai 1 deh, switch lantai 1. Nanti ada switch lantai 2. Nah, belum? Belum? Dah. Coba. Nah, berikutnya kita buat VLAN. Berarti VLAN 10. Kita kasih nama name, marketing. Oke, lanjut. Ini exit. Buat lagi VLAN 20. Kasih nama name, teknisi. Exit. Nah, kalau udah, kita bisa cek VLAN 10-20 udah terbentuk belum? Nah, ngeceknya do show VLAN. Nih, tuh. VLAN 10, VLAN 20, namanya marketing sama teknisi, udah terbentuk. Nah, langkah berikutnya, ngapain lagi? Langkah berikutnya adalah memasukkan port ke dalam VLAN yang kita pengen. Ya, berarti kita masukin port 1 dan port 2, ini ke VLAN 10 atau VLAN marketing, port 3 dan port 4 masuk ke VLAN 20 atau VLAN teknisi. Nah, berarti perintahnya kita masuk dulu, logikanya kita masuk dulu, kan pengen masukin interface ke dalam VLAN, berarti kita masuk dulu ke interface-nya, nanti dari interface-nya kita masukin ke VLAN-nya, gitu logikanya. Berarti masuk dulu ke interface FA01. FA01. Nah, sekarang nih kita udah di dalam interface FA01. Ya, atau fast Ethernet 01. Nah, sekarang pas Ethernet 01 ini kita akan masukin ke dalam VLAN ID 10. Tinggal masukin switch port, akses, VLAN 10. Ya. Udah gitu doang. Lakuin hal yang sama untuk port kedua. Berarti exit, INT lagi, FA02, switch port, akses, VLAN 10. Tuh. Ya, jadi kita masuk dulu, terus masukin si port tersebut ke dalam VLAN ID yang kita pengen masukin. Gitu. Kita ingin tentuin.
Kalau udah, kita coba cek dulu verifikasi. Do, show, VLAN. Nah, ini masuk nih. FA01 dan 2 sudah masuk ke VLAN 10. Nah, sekarang tugas kita ya sama berarti kan, 3 dan 4 ini pengen masukin ke VLAN 20. Caranya sama kayak tadi. Nah, di sini, ini kita exit lagi dulu. Exit kita tadi di VLAN, di port FA2 ya, ini exit. Nah, jadi tandanya apa? Tandanya ini config. Kalau di config berarti kita di area bebas gitu, belum masuk ke dalam interface mana-mana. Tapi kalau udah di depannya ada config if, berarti kita udah masuk ke dalam salah satu port ya. Nah, sekarang tadi kan satu-satu nih masukinnya, lama nih. Nah, kalau mau cepet gimana Pak? Bisa 2 sekaligus. INT range FA 03 sampai dengan 04. Nih. Nah, jadi cukup gitu aja di range. Range FA 03 sampai dengan 4 nih, sampai dengan strip 4. Kalau sampai dengan 24 ya udah sampai dengan 24. Itu aja. Strip 24. Nah, udah berarti ngelakuin hal yang sama. Sweet port, SW tab aja. Kalau nggak mau ngetik capek-capek. AC tab. V VLAN 20. Nah, ini sekaligus. Ya, artinya kita masuk ke 2 VLAN sekaligus. Ke 2 port sekaligus, port 3 dan port 4. Nah, port 3 dan 4 kita masukin ke VLAN 20. Gitu. Logiknya gitu. Nah, kita cek do show VLAN. Nah, tuh. Udah masuk nih. Udah, gitu doang. Masukin VLAN, gampang kan? Udah belum? Pak, saya ketinggalan, Pak. Tinggal di mana? Saya banyak ketinggalannya juga, Yang Pak. tadi, yang di awal, yang komputer, itu, ya situ. Nah, udah tuh, dulu. Penjelasannya Pak, tahu ya, udah ya, nggak usah diulang penjelasannya. Yang buat ketik dulu. Saya kabarin, kalau udah. Oke, Pak. Ke bawah lagi, Pak. Udah, nih. Scroll ke bawah lagi. Nih, ini. Oke. Tadi nyobainnya pakai PC apa langsung diklik di switch-nya? Di PC, Pak. Di PC, iya. Begini kan cara sama kayak saya kan? Pakai Iya. terminal begini kan? Iya, Pak. Iya, udah gini.
Oke, Pak. Nah, Udah, Pak. yang ini yang range sudah belum? Pakai range, cara range. Belum. Nah, ini ada 2 cara ya. Bisa satu-satu atau langsung sekaligus. Kalau yang satu-satu yang mana, Pak? Yang atas tadi. Oh, yang tadi ya? Iya. Yang tadi kan Oke. masukin port 1, port 1 terus port 2 gitu kan. Ini Iya, kan iya. langsung. Oke, aman, Pak. Udah. Udah, Pak. Nah, udah. Kalau udah tinggal kita masukin IP dari PC-PC-nya. Nah, nih PC-nya kita kasih IP. Berarti harus beda segmen. Nah, ini 10, 1. Udah. Tapi ini 10, 2. Tab. Ini 20, 1. Copy aja biar cepet. Ini 20, 2. Ini berarti keluar dari terminal dulu ya, Pak? Iyalah, keluar dari sini tadi. Udah aja, tinggal kan tadi kan di sini ya. Tadi kan kamu posisi di sini nih, ya kan? Iya. Ya udah close aja. Tinggal masuk ke PC-PC yang ini, yang nggak ada connect ke ini, ke switch. Udah tinggal Masukin IP. masukin IP. Ada di desktop, IP configuration. Nah, static IP-nya. Jangan DHCP, static. Oke. Nah, semua kasih. Berarti ini 10.1, 10.2. Ini 21, 22. Nah, gitu. DNS servernya kosongin aja, Pak? Kosongin. Nah, itu belum penting kita nanti DNS, gateway belum penting. Itu belum ada gunanya untuk kasus kayak sekarang. Nanti ada pengembangannya kalau kita mau hubungin 2 VLAN ID yang tadi ya. Nah, berarti butuh gateway, berarti nanti butuh router. Gitu. Nanti kalau ada DNS, nanti kita bisa main konten, bisa main ada web servernya. Nah, nanti kita bisa panggil nama domainnya, misalnya binainsani.ac.id nanti muncul. Ini sebenarnya simulasi ya bisa ke ini juga ke matkul Linux gitu untuk web servernya gitu. Yang terutama ini ya, tadi yang saya jelasin itu kamu nanti ada di soal, ya maksud VLAN itu untuk apa, fungsi untuk apa, diperlukan pada saat apa VLAN. Nah, tadi yang saya jelasin, kamu harus bisa nangkep tuh. Ya, nanti saya buat soal gitu. VLAN ini fungsi buat apa, ya, diperlukan pada saat untuk apa sih kita pakai VLAN. Nah, gitu. Kalau kerja tuh begitu nanti. Ketika kamu kerja, decision-nya kalau kita pakai ini pada saat ngapain gitu. Buat gaya-gayaan aja gitu, ngikutin perkembangan zaman ya, enggak perusahaan enggak mau gitu. Tapi kita harus bisa menjelaskan ke perusahaan gitu. Pak, pakai VLAN. Kenapa? Karena kondisinya begini gini gini. Jadi Bapak harus menggunakan VLAN. Nah, harus kasih argumen yang valid gitu biar si atasan kita atau perusahaan kita mau menggunakan teknologi yang kita tawarkan. Yang utama itu, pada saat kapan kita menggunakan teknologi tersebut.
Oke, udah? Udah belum? Si IP, lama banget si IP. Udah, Pak. Nah, kalau udah tinggal kita tes ping. Nih, pakai ini aja dah pingnya. Nah, nih, pakai yang surat ini. Nah, logikanya, jadi kalau VLAN ID yang sama dia bisa replay. Di sini. Tuh, sukses. Kalau dia ke sini, nyebrang. Tuh, nggak bisa. Kalau dia ke sini, dia juga sukses. Tuh. Nah, ini berarti udah berhasil nih VLAN-nya. Pak, bener nggak Pak, kalau misalnya ini kan beda segmen ya, jelas saja apa namanya, nggak bisa. Coba kalau satu segmen Pak, oke, kita satu segmenin. Tadi kan segmennya segmen 10, oke, kita jadi segmen 10. Ini tadi terakhir di 10.2, kita pakai ini 10.3. Ini juga kita naikin, jadi 10.4. Nah, oke, ini ya. Nah, ini udah satu segmen nih, ya, cuma beda VLAN ID. Nah, tadi di statement yang tadi ada bilang bahwa harus VLAN ID yang sama, beda VLAN ID tidak bisa terkoneksi. Nah, coba ini udah beda VLAN ID tapi satu network ID yang sama. Nih, network ID segini, berarti ini nggak dipakai nih. Coba sekarang kita nyebrang ke sini. Tuh, nggak bisa. Dari sini ke sini. Nggak bisa. Tetap dia harus satu VLAN ID yang sama, baru bisa tuh. Tuh, kelihatan ya? Tuh, bisa. Ini nggak bisa. Ini saya ulang. Ini ke sini bisa. Tapi kalau ini ke sini nyebrang, walaupun dia udah satu network 10.0, nah ini nggak bisa. Well, nah gitu. Nah, berarti si switch-nya ini udah dikonfigurasi VLAN dan switch ini udah dipakai switch manage-nya. Kalau dia masih menggunakan switch unmanaged, ya ini harusnya bisa karena satu network ID. Gitu. Karena sini sudah dipakai switch manage, ya fitur VLAN yang dipakai di switch manage-nya ya, sudah nggak bisa lagi. Kalau satu network ID, walaupun satu network ID tapi beda VLAN, ya ini nggak bisa. Ya ini kita balikin lagi ya, seperti semula. Semulanya itu tadi 20. 21. Kita jadikan lagi jadi 20. 2. Oke. Kita tes lagi. Nah, udah bisa. Tes lagi. Bisa. Kalau ke sini ya tetap nggak bisa. Oke, sampai sini paham? Pak, saya mau nanya. Iya. Kalau satu VLAN ID tapi networknya beda, itu gimana, Pak? Satu VLAN ID, networknya beda. Iya. Nggak bisa tetap. Karena yang sebenarnya gini ya, kalau VLAN itu, ya VLAN itu logical. Ya. Kalau network ID itu physical. Jadi kalau udah berbicaranya network ID, berarti udah bicaranya physical. Nih, ini 192, 168, 20, 0. Ini artinya 20, 0 ini nih, 20, 0 ini yang kita fokusin di sini 20, 0 ini. Artinya semua port yang ada di switch nanti secara fisikal harus terkoneksi. Nah, tadi kan pertanyaannya kalau beda VLAN ID tapi satu networknya beda-beda, ya tetap nggak bisa. Karena ininya yang dilihat ini. Pertama yang dilihat ini, karena ini fisikal tuh di atas logical ya. Jadi fisikal di atas logikal. Dan itu nggak apa. Ya boleh kamu punya pemikiran gitu, tapi memang nggak mungkin lah gitu. Misalnya satu satu VLAN beda network, itu nggak mungkin. Oke, ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Ada lagi mau tanya? Aman, Pak.
Aman. Sekali lagi nih, ini satu lagi materi trunking. Habis ini udahlah, banyak materi nanti. Udah mau asar, belum sholat asar. Nah, trunking. Nah, trunking ini ngegabungin dua VLAN. Menggabungkan VLAN yang sama ya, VLAN yang sama di suite yang berbeda. Gitu. Nah, ini kita contoh, ini kan tadi suite lantai 1 nih. Kasih nama dulu, SW lantai LT ya. LT1 kan gitu tadi namanya. Nah, berarti kita buat lagi switch lagi. Ini gampang, kalau mau gampang copy aja sih sebenarnya. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, tuh. Nah, ini kalian tinggal, tapi kalau mau ini ya, nggak belajar nih, nggak pulang lagi. Kalau mau gampang ya gini, tapi kalau mau belajar lagi, kamu mau ngulang lagi, ya lebih baik buat baru aja, gitu. Coba baru aja dah, biar belajar. Nah, ini aja nih. Yang ininya nggak usah, si PC-nya. Nggak bisa ya. Oke, ini saya ulang lagi aja. Ini 294. PC-nya. Nggak apa-apa, agak lama dikit, tapi bisa belajar. Nah, ininya nggak perlu, karena nanti kita ambil tarik panjang aja. Ini sama port 1. Ini port 2. Nah, jadi yang gini ya, bikin kita bisa ingat itu kalau ngulang. Makanya kadang-kadang cara malas tuh bikin kita nggak inget gitu. Kalau gampang tinggal copy, ya benar. Kalau nyari gampang ya tinggal copy. Tapi kalau untuk belajar harus sering diulang. Biar ingat. Ya. Nanti kan di sini nih, ininya tengah-tengah. Rapiin lah. Nah, ini juga nanti tengah-tengah. Awas dulu. Oh, ini kan gini tadi. Oke. Nah, udah kita buat buletannya. Nah, sekarang yang sebelah sini. Jadi warna apa? Kuning ya. Nah, dah buat begini dulu. Oh ya, satu lagi, mau naikin. Switch ke switch kabelnya apa? Apa kabelnya switch ke switch? Oi, kabelnya apa? Mana nih orangnya tidur? Switch ke switch. Switch ke switch itu apa ya? Lupa saya, Pak. Rek, Pak. Rek ya? Oh, strike. Oke apa? Cross. Itu. Kalau mending salah, biar rame. Semester berapa? Semester 5. 45. Semester 2, 2, Pak. Salah, 2. 5, masa nggak tahu. Ini semester 2 ini belajar ini. Iya. Switch ke switch ya cross lah. Cross, ya, betul. Nih, ambil nih yang 24. Biasanya ngambil pelang paling bawah. Ini kita kasih nama, labelin. Biasanya gitu kalau di perusahaan kita kasih nama switch-nya, switch lantai 2. Ada namanya manajemen administrasi jaringan. Ini kemarin kan udah belajar tuh kan ada tabel-tabelnya. Nah, itu harus diisi. Nah, disamain. Si label yang ada di fisik sama data yang kita punya sama.
Beli nanti ada yang namanya kalau kamu udah kerja itu ada namanya printer label. Jadi nggak perlu kamu datang ke komputer, kamu ngetikin di Excel, kamu ngeprint gitu. Nanti ada yang namanya printer label. Beli printer label ada. Kayak gini. Nah, ini printer label. Nah, ini biasanya dipakai buat labeling perangkat. Nah, jadi nanti keluar langsung kita ketik langsung keluar, nah kita langsung kita tempel di perangkat kita. Gitu. Oke, udah belum? Ya belum? Mau banget? Oh ya, ini satu lagi, ininya ya PC-nya. PC dia buat nge-remote sama. Karena belum bisa connect nih, dari dia ke sini belum bisa. Harus ada ini. Konsol, narik ke sini lagi. Ya, jadi anggap nih ada orang IT yang kerjanya di lantai 1, ada orang IT yang kerjanya di lantai 2. Tapi nanti ya kita bisa ngasih IP si switch-nya. Nanti kita kerja di mana aja bisa. Gitu. Kita nggak perlu nyolok kabel konsol. Kita ada di sini di nyolok kabelan. Kita bisa nge-remote sini, bisa nge-remote sini. Nah, untuk sekarang gini dulu aja. Nah ini namalah PC IT 1. IT 1. Kita kasih nama PC IT 2. Udah belum? Udah? Nah, kalau udah, kita ngelakuin hal yang sama. Kayak tadi, sama banget. Pertama ngapain dulu? Kasih nama hostname, SW, lantai 2. Tadi kan SW lantai 1. Nah, terus ngapain lagi? Buat VLAN. VLAN 10. Name, marketing. Marketing. Exit. VLAN 20. Name, teknisi. Nah, exit. Cek. Verifikasi. Do show VLAN. Ada. Marketing ada, teknisi ada. Nah, sampai situ dulu. Coba ikutin. Kalau udah bilang ya. Belum? Udah belum? Belum, Pak. Udah. Nah, kalau udah kita masukin. Belum. Ya, maksudnya sama kayak tadi, port 1, port 2 ke bulan 10, 34 ke 20. Cara cepet aja, INT itu interface ya, interface range FA01 sampai dengan 2. Switch port, akses, VLAN 10. Exit, sekali lagi. Ini gampangnya udah begini aja, dikatasin. Nah, kamu tinggal main di sini aja, di sini 3, di sini 4. Cara cepetnya gitu. Ini ke atasin, nah ini diganti jadi 20. Nah udah, enaknya gitu.
kalau udah tinggal di verifikasi. Ini ke atas ini cari. Do show VLAN. Bentar, nanti pastikan 1, 2 sudah di sini tempatnya. 3, 4 sudah di sini tempatnya. Nah, coba ikutin dulu. Ini kalau udah bilang. VLAN-nya juga samain ya, Pak? Apa? Yang VLAN-nya juga samain ya? VLAN apanya? Yang tadi VLAN 10 sama 20. Oh, iya, sama. Jadi kan anggapannya di 2 lantai itu ada orang marketing sama orang teknisi. Mereka menepati port yang sudah ditentuin. Oke, bilang ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, lebih cepat lah kerjaannya. Oke, kita verifikasi. Nah, ini udah benar nih. Port 1 dan 2 sudah masuk ke marketing, port 3 dan 4 masuk ke teknisi atau VLAN 20. Oke, sekarang yang perlu kita buat di sini adalah nih, koneksi antara lantai 2 dan lantai 1. Nah, ini boleh bebas. Mau dibuat koneksinya dari lantai 1 ke lantai 2 atau dari lantai 2 ke lantai 1, bebas. Nah, kita buat dari sini aja lantai 2. Ya, jadi orang IT di lantai 2 yang buat koneksinya. Jadi cukup satu aja yang buat. Nah, ini dimasuk ke sini terminal lagi tadi ya. Nah, ini exit. Tapi sebelum ini kita kasih IP dulu ya tadi. Kita kasih IP dulu si IP-nya, si komputer-komputernya. Ini karena dia VLAN 10, berarti saya 10.3 gitu kan. Nah, ini berarti 10.4 gitu. Nah, ini berarti 23. Gitu kan. Ini berarti 24. Nah,
Dan pastikan dulu bisa ngeping antar VLAN. VLAN yang sama. Bisa. Oke, bisa. Nah, yang jadi masalah adalah di sini belum bisanya ngeping walaupun dia satu VLAN ID tapi beda switch. Ini belum bisa nih. Dari sini, dari bawah saya ke atas, nah ini belum bisa. Sama, yang sini juga belum bisa. Tuh. Nah ya makanya kita harus punya koneksi ini, koneksi yang dari lantai 2 ke lantai 1. Nah boleh dikerjain di lantai 1 atau boleh dikerjain di lantai 2. Dah gini dulu, ngasih IP dulu. Kalau udah ngasih IP bilang saya ya. Udah, Pak. Hmm.
Udah belum? Dah? Oke, kalau udah, lihat sini. Nah, ini yang namanya pilihan trunking ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, trunking. Ya, jadi trunking ini untuk melewatkan beberapa VLAN. Ya, tidak butuh banyak kabel. Protokolnya bisa ISL atau 802.1Q. Ya, jadi trunking ini artinya dia itu mempertais atau membawa VLAN yang dari satu tempat ya atau dari satu switch ke switch lain gitu. Ini kan biar dia dikenal gitu. VLAN 10 yang ada di sini dibawa ke VLAN 10 yang ada di sini. Nah, ini di trunking namanya. Nah, di sini ya di port ini kita masuk, lihat dia ke port mana, ke arahnya pakai FA02 ya, berarti kita masuk ke FA02 ya, INT FA024, sorry bukan 2 ya, 024 nih FA24 ke arah atas nih, ini juga FA24 juga sama, makanya dibuat sama, jangan dibeda ya. Ini namanya trunking. Kalau di switch layer yang switch unmanaged namanya uplink. Kalau di VLAN namanya trunking. Ya. Koneksi antar VLAN itu namanya trunking. Ya, atau koneksi sesama VLAN, antar VLAN, pokoknya koneksi baik sesama maupun antar VLAN disebut dengan trunking. Nah, udah masuk ke portnya INT FA24. Nah, ini tinggal gini doang, switch port mode trunk. Ya, kalau tadi switch port akses VLAN, nah kalau ini switch port mode trunk. Nah, gitu. Nah, dia akan ngalamin yang namanya down dulu terus dia up lagi. Untuk port FA24. Nah, udah gitu doang. Coba kita cek nih do show INT trunk. Ini ada bisa ada enggak nih? Oh, ini bisa kebetulan. Bagus. Nah, ini lihat. Di sini ada VLAN load on trunk. Ya. Artinya VLAN yang diperbolehkan untuk di trunk itu tadi ya, dikoneksikan. Ada di jalan mana? Di jalan FA024, pas Ethernet 24. Yang diperbolehkan untuk melewati trunking adalah VLAN 1, nih VLAN default, VLAN 10 sama VLAN 20. Itu artinya. Ya, jadi trunking artinya apa? Agar boleh dari satu switch ke switch lain, VLAN itu saling mengenal. Gitu, karena di switch lantai 1 ada VLAN 10 20, di switch 2 lantai 2 juga ada VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20. Tapi mereka nggak saling mengenal. Nah, untuk kenalinnya adalah yang namanya trunking. Gitu. Oke, ngerti ya? Nah, coba sekarang. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Untuk yang switch lantai 1 sama lantai 2 itu portnya sama ya, Pak? 24, Sama. Iya, nih sama. Nggak sama juga nggak apa-apa, cuman alangkah lebih bagusnya sama. Nanti nggak bingung. Nanti kalau kerjaan ini dilabelin nih, si portnya, si kabelnya. Iya. Ya. Nah, ini di port 24 dilabelin. Menuju switch lantai 2. Yang di 24 di switch lantai 1. Nah, di sini juga ada bacaannya uplink atau trunking. Trunking switch lantai 2, lantai 1. Gitu. Oke. Oke, Pak. Berarti kalau itu nggak harus sama kan ya? Boleh juga kan? Boleh. Oke, Pak. Makasih ya, Pak.
Nah, gitu doang. Coba kita tes sekarang. Saya tes nih, dari atas langsung ke bawah, bisa nggak? Oh, udah bisa sekarang. Dari sini dari bawah ke atas, orang teknisi bisa. Nah, udah. Ini yang namanya trunking. Kita bisa ini ya, bisa memilih mana yang bisa di-trunking, mana yang enggak. Nah, ini bisa nggak nih ya? Karena ini kita pakai tracer. Karena bisa juga kalau nggak pakai tracer, kalau realnya bisa. Tapi kalau pakai tracer, saya belum tahu nih. Ada yang bisa, ada yang nggak pakai tracer ya. Tergantung. Pak, di saya bukan FA24 tapi FA5. Itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, bebas. Asalkan ini tadi ya, ininya dibuat ranking aja, udah gitu aja. Masuk dulu ke FA5 berarti, udah tinggal sweet spot, mode, trunk. Gitu. Nah, terus diverifikasi, dicek, do show interface trunk. Nah, pastikan muncul nih. Nah, Oke, aman, Pak. bisa ya. Kalau semisal ditambah switch unmanageable-nya Pak, itu nggak bisa kali ya Pak ya? Nggak bisa jadi ke VLAN mana gitu ya Pak ya? Nah, kalau mau ditambah switch unmanaged, ya Iya. berarti ambil ini, misalnya dia kan unmanaged kan sifatnya fisikal. Nah, berarti ngambil yang menetuk mana yang mau diambil. Nah, misalnya contoh Oh, nih. berarti mainnya di itu ya IP aja ya Pak ya? Iya, di Segmentasi IP IP aja. ya? Nah, itu segmen aja. Misalnya kan suite ini mahal, suite VLAN yang ini mahal, yang manage, ya udah beli Ya. aja yang unmanaged, nggak masalah, beli aja, taruh di sini, ya tapi ya ini ya tinggal di ini aja, tinggal di apa namanya, tinggal di segmennya. Nah, misalnya sini nyolok ke port 23, nih, ini 24 nggak masalah. Nah ini berarti tinggal dari PC-PC-nya. Nah ini mau jadi orang mana nih PC-PC-nya nih? Iya. Nah, PC-nya mau jadi orang marketing. Ya udah berarti PC-nya di segmen 10. Iya Pak. Berarti ya main di IP-nya aja ya Pak ya? Iya di IP Iya, main di aja. segmentasi IP. Oke. Tapi kalau udah begini nggak bisa nih, karena udah VLAN. Nih, Iya. ini nggak bisa loh. Kenapa nggak bisa? Nih lihat. Ini kita kan ini nggak disetting nih, suite ini nih. Ini anggap suite biasa. Iya. Ya, Unmanaged. unmanaged. Tapi ini kan udah ada VLAN ya dia sebetulnya. VLAN ID 1. Ya. Nah, ini VLAN ID 10. Nah, nggak bisa ini. Oh, ini Iya, suite sama suite ya. Karena udah ada VLAN. Tadi dulu, ini kita ganti pakai ini ya. Ini salah nih kabelnya. Kabelnya harusnya ini. Host. 23. Nah, ini kita kasih IP ya. Kita lanjutin aja nih. Dia pakai jadi orang marketing katakan. Berarti orang marketing segmennya 10. Tadi berhenti di 10 berapa? 10.4. Ini 5, Pak. Ya. 1, 2, 3, 4. 5 dong. Sekarang 5 ya. 5. Iya, 5. Nah, sekarang 5, benar. Nah, terus ini berarti 10.6. Nah, ini anggap dia suite biasa. Ini tunggu dia jadi hijau. Kalau lama nunggu hijau di sini, dicepetin. Oh, hijau. Nah, sekarang coba kita, ini kan nggak disetting apa-apa. Sekarang coba kita tes ke sini. Ya nggak bisa, karena ini dia VLAN 1. Gitu. Oh Udah iya, ada. kan defaultnya VLAN 1 ya. ya? Nah, gitu. Oh iya. Kita malah udah bikin VLAN 10 sama 20 ya Pak ya? Iya, itu 10-20. Oh, siap Pak. Oke, ngerti ya? Iya Pak, ngerti Pak. Datanya harus disetting VLAN dulu ya, Pak? Iya, sedang VLAN dulu sini. Oh ya Pak, kalau yang fitur kayak bikin VLAN gitu Pak, di router juga ada nggak sih Pak? Ada. Ada. Router buat VLAN ada. Iya. Tuh. Jadi kayaknya kalau switch kayaknya ya Mahal. switch kali ya Pak ya? Switch manageable daripada router ya? Ya, mahalan switch. Oh, mahalan switch ya. Kalau dari ranknya itu beda tipis atau gimana Pak antara switch manageable sama unmanageable? Rank apanya? Harganya gitu? Oh, Ya, jauh lah.
Lah kalau Jauh yang ya? iya unmanaged mah 50.000 juga dapat unmanaged mah. Yang colok Oh yang gitu. dicolok. Iya, yang plug and play, yang Oh, D-Link, yang alah. merek-mereknya TP-Link. Yang murah lah nih, unmanaged. Yang suite biasa, Oh, ini alah. suite yang biasa. Yang suite yang biasa kamu beli lah kayak gini. Mhm. 68.000, 200.000, 61.000. Oh iya, ini yang ada di itu ya. Yang biasa yang di lab. Ya kalau yang manage, Iya. di lab juga ada yang di manage, Iya. yang manage. Iya, Manage, benar. manage Cisco. Nah, nih 9 juta, 12 juta, 9 juta. Ada nih tuh. Dompet Cuma saya kalau- menangis melihatnya. Cuma jangan beli sendiri, yang beli perusahaan. Enterprise ya. Kalau mau murahnya ada yang punyanya si apa HP Proof, HP Suite Proof. Proof. Prokur. Manage. Prokur. Kalau juga nih Prokur. 100.000. Nah ini juga ini manage nih 900 nih Lebih murah. 800 lebih murah daripada Cisco. Ini juga bisa main VLAN. Kalau punyanya ini juga ada punyanya si TP-Link, namanya Smart Switch. Smart Switch TP-Link. TP-Link berapa ya? Coba Smart Switch aja deh. Nah ini bisa nih juga nih. Smart Switch ya ini juga bisa nih. Bisa ada fitur switch ininya VLAN-nya nih. Lihat. Mungkin beda harga, beda port kali ya Pak ya? Jumlah portnya ya? Ya ngaruh. Itu juga ngaruh. Oh. Ngaruh. Nih kita baca aja nih, ada fitur VLAN-nya nggak nih dia nih? Deskripsinya gini doang nih. Kalau yang Smart Switch itu biasanya ada. Kalau beda merek, beda konfigurasi nggak Pak? Kalau konfigurasi beda, cuma secara konsep sama. Kalau di apa namanya di HP tadi HP ya HP itu namanya bukannya akses, kalau tadi akses sama terang. Nah kalau dia tak entak jadi di tak 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 atau antak. Tak itu artinya akses, tak itu antak itu artinya terang. Sama aja namanya doang. Berarti cukup ribet. Iya, tapi konsep sama. Nah, ini yang di sini, kalau di sini VLAN juga namanya, akses juga, cuman kalau ini dia pakai ini, udah pakai apa namanya, udah pakai kayak access point, jadi udah pakai apa namanya web base. Wah, enak dong. Iya. Iya. Nah ini udah ada VLAN tuh kan, VLAN support. Iya, ini udah ada VLAN-nya nih. Iya, berapa tuh harganya 1,5 juta. Iya tuh. Nah, provides network monitoring traffic, rotation and features. Nah, ada VLAN-nya nih. VLAN fitur. Nah, dia udah pakai ini, GUI dia udah GUI. Gampang. Iya udah enak ya Pak ya. Ya, nanti ada port banyak, tinggal pilih. Di warna dia, kalau nggak warna hijau artinya akses, merah artinya terang gitu. Masalah gitu. Warna-warna gitu. Iya. Jadi nggak harus pakai Cisco ya. Gitu. Teknologi ini bisa di mana, perangkat mana aja. Di Mikrotik juga ada, Mikrotik Switch juga ada. Mikrotik. Nah, ini juga ada di sini. Ini yang murahnya nih ada. Tadi. Ini 2 juta. Ada VLAN-nya. Mana VLAN?
Ada lah, ini pasti ada. Cuman ini nggak terus aja nih. Lupa mungkin orang ini. Oke, udah paham nih? Tahu tuh yang lain. Mungkin yang Nah. lain kali. Ada lagi nggak? Nah, coba nih satu lagi nih ya. Ini di trunking, ini kita coba. Ini bisa berhasil, bisa nggak? Soalnya ini kita main di virtualisasi nih, mainnya di pakai tracer. Nah, tadi kan kita langsung semuanya, semua ada VLAN 1, 10 sama 20, ini kita kenalin ke atas. Nah, coba kalau kita pengen ngenalinnya hanya VLAN 10 aja. Jadi yang bisa connect nih di switch lantai 1 dan 2 adalah orang marketing aja. Jadi ada orang marketing di lantai 2, ya, lantai 2, ada orang marketing lantai 1 bisa komunikasi. Tapi kalau ada orang teknisi di lantai 1 dan di lantai 2 nggak bisa komunikasi. Nah, itu bisa begitu. Gitu. Biasanya kepentingannya gini, keperluannya. Ketika nanti di perusahaan pasti ada namanya fingerprint. Fingerprint itu biasanya naruhnya di setiap lantai. Biasanya biar nggak antri, ya kan, kalau perusahaannya besar biar nggak antri. Setiap lantai taruhin fingerprint. Nah, fingerprint setiap lantai itu biasanya kan hanya dipakai sama orang-orang yang di lantai itu, gitu. Ya, jadi nggak dikirim, nggak dihususkan hanya untuk lantai itu. Lantai 2 ya orang-orang. Berarti kita buat VLAN lantai 2, gitu. VLAN 20 lantai 2 namanya. Nah, berarti situ kita kasih nama VLAN 20 lantai 2 fingerprint misalnya. Nah, berarti VLAN 20 lantai 2 fingerprint itu nggak boleh disebar ke VLAN 30 di lantai 3 gitu. Dia hanya ada di lantai 2 aja. Gitu. Ngerti ya? Maksud paham ya? Nyambung ya? Iya, Pak, iya. Nyambung, Pak. Nyambung. Ya, gitu. Jadi ini kita ambil contoh ya. Sekarang yang ini. Kita ambil contoh yang ini yang lagi. Diperhatiin, lihat dulu aja, jangan diikutin dulu, lihat dulu. Karena ini bisa berhasil, bisa enggak? Tergantung, karena kita main virtual. Nah, tadi kita udah ngonek ini, pakai trunking, sweet port mode trunk. Nah, ini kita hapus dulu. Tadi INT, di GI, di FA 024, ya. Nah, ini kita hapus, no sweet port mode trunk. Nah, cara hapusnya depannya no. Ya, termasuk sama kalau mau hapus sweet port akses VLAN berapa itu juga depannya no. Nah, gitu doang. Nah, sekarang kita cek do show int trunk. Nah, kosong. Tadi kan kalau tadi ada tuh ya penjelasannya tuh tadi tuh. Ini udah nggak ada. Nah, berarti udah clear nih. Kalau belum yakin juga dia udah clear apa belum, nih exit dulu. Ini kita cek do show run. Nah, cari di 24. Nah, 24 dipastikan di 24 kosong, nggak ada konfigurasi. Kosong. Ya. Kalau sebelumnya pasti ada konfigurasi sebelumnya. Itu. Konfigurasinya itu trunking tadi. Nah, ini udah kita hapus nih trunking. Anggap ini belum pernah kita trunking dari switch lantai 2 ke lantai 1. Nah, sekarang kita trunking. Tapi yang kita pengen trunking adalah VLAN 10-nya aja. Berarti masuk INT FA24. Nah, saya mau trunking VLAN 20 aja, VLAN 10 aja. Berarti sweet port di sini ada VLAN, ada trunk, low VLAN 10 dan VLAN 1 lah. Nah, koma aja. Udah, coba kita cek. Do show int trunk. Nah, ini nggak kelihatan di sini. Coba kita cek di sini. Do show run. Nah, di sini kelihatan nih. Yang di-allow hanya VLAN 1 dan VLAN 10. Yang VLAN 20 enggak. Nah, coba nih berhasil enggak nih? Harusnya udah benar begini doang ceritanya. Ini kita simpan dulu 2R. Ini 24 ya tadi ya, udah bener ya, tadi 24. Kita measure dulu. 24, oke, benar. VLAN 1 dan VLAN 10. Nah, ini VLAN 10. Kita coba dulu. Ini ke atas. Bisa nggak? Wah, nggak bisa. Berarti pakai tracernya nggak bisa. Gitu. Berarti dia bisanya ke semuanya doang. Padahal bisa aslinya. Kalau kita pakai real device bisa. Tuh, ini nggak bisa. Nah, jadi nggak bisa nih. Kalau pakai tracer, kalau begini nggak bisa. Tuh, harusnya bisa. Nah, tapi kalau kita
fullin semua kayak tadi cara yang awal, ya bisa. Dan yang pertama berarti INT FA 024. Ya kita tambahin aja langsung, ke perlu dihapus yang atas. Sweet port, mod, terang. Nah, do show INT terang. Mana udah muncul nih? Oh, sorry. Tadi saya belum ini nih. Belum nambahin mod terangnya. Baru masukin doang. Nah, ini udah kelihatan nih. 1, 10. Oke, kita coba nih. 1 sama 10. Yang di low. Yang 20-nya nggak di low. Coba kita tes. Bisa nggak? Kalau bisa berarti ya pakai tracer udah oke nih. Mahal, nggak bisa juga. Harusnya bisa ya, karena VLAN 10. Ini ya nggak bisa, karena nggak dibuat sama kita. Tuh. Berarti dia nggak bisa memilah mana yang dia advertise, mana yang enggak. Coba kita kita ini dulu. Tadi kan masih ada warna orange ya. Kita tes lagi sekali lagi. Dia bisa nggak? Tes. Oh, bisa nih. Bisa nih. Oke, bisa. Coba yang ini. Sekarang coba yang ini. Nah, bisa ternyata. Oke, bisa nih. Berhasil. Nah, jadi udah gitu doang. Caranya kita cukup masukin tadi low. Ya, INT FA 24. Tinggal tambahin tadi sweet port, terang, low, VLAN, berapa yang pengen kita bisa dia di advertise. Ya, tadi 1 sampai dengan 10. Nah, kalau kita tiban misalnya nih, 1 sampai 20. Terus sweet port, mod, kita balik ya, terang. Nah, coba kita cek. Show INT terang. Nah, ini kita tiban berarti yang sweet VLAN 20-nya 10-nya jadi 20. Nah, tadi kan 10 bisa ya, VLAN 10 yang di atas sama yang di bawah bisa. Sekarang kita coba. Yang tadi bisa nggak sekarang? Tuh, bisa ya. Nah, tapi ini sebelum bikinin dulu. Yang ini bisa nggak? Oh, bisa nih. Oke, lagi. Nah, 20 belum bisa nih. Jadi 20 bukan? 20, ya benar 20. Coba ngeping aja deh. Ping 192, 168, 20, 4. Nah, nggak bisa nih. Nah, di tiban nggak mau dia berarti. Oke, nggak apa-apa. Kalau di tiban dia nggak mau, kita coba hapus, terus kita coba lagi. Ya, berarti tinggal INT FA 24, no, sweet port, terang, low, 1 sampai dengan 20. Kurang VLAN di sini. Ya. Sekarang kita masukin sweet port, terang, low, ulang lagi ya, VLAN 1 sampai 20. Sweet port, mod, terang. Do show INT terang. Nah, ini 20. Oh, kita simpen dulu. Oke, coba kita tes. Ah, ini nggak mau nih.
Sedangkan tadi mau ya. Ini dulu kita cepetin. Nggak mau nih. Masih fail. 20. Yang ini ya nggak mau. Nah, tadi padahal mau tuh tadi tuh yang kalau pakai 10. Nah, coba ini kita reboot si switch-nya. Nah, kadang-kadang framework tuh butuh restart kayak komputer. Kadang-kadang kalau nggak bisa, kita restart. Nah, tapi kan penting udah kita WR, do WR. Kita simpan, nah, baru kita reboot. Atau kita reload. Nah, ini perintahnya reload ya. Oh, ini ada di sini exit. Ini reload. Oke. Sekarang kita coba. Kita ini. Kalau tadi dilihat, tadi ada orange ya. Nah, kita coba. Nah, bisa nih. Coba, bisa nggak? Nah, bisa. Coba yang ini. Harusnya nggak bisa. Karena kita daftarin yang 20. Ah, udah benar. Nah, gitu berarti solusinya. Kalau nggak bisa, di reload si switch-nya. Ya, restart itu kalau di switch ya di Cisco ada dua cara ya. Tadi pakai reload kalau mau pakai comment atau dicabut aja si ininya. Kalau di sini nggak ada, kalau di switch nggak ada colokannya. Kalau di kemarin di router ada kan yang saklarnya gitu loh. Kalau ini nggak ada, makanya di sini di reload caranya. Ya kalau realnya ya ada kabelnya, tinggal cabut aja, itu restart dia. Gitu. Oke, ngerti ya? Tadi dicatat tadi yang tadi. Ya, paham Pak. Jadi cuma gini doang perintahnya nih. Masih ingat? Masuk dulu INT FA24. Nah, switch port, terang, load, pilihan berapa? Pilihan 1 sama pilihan 20 tadi contohnya. Nah, udah enter. Tinggal switch port, mode, terang. Nah, artinya cuma yang di advertise pilihan 1 dan pilihan 20 aja. Pilihan 10-nya enggak. Ya? Ya, Pak. Nah, kalau udah, saya akhiri ya. Materi kita hari ini semoga bisa dipahami, diulang-ulang, nanti dilihat tugasnya seperti apa. Bapak upload video juga kan ya? Ini tahu nih gimana caranya nih. Saya udah nge-record nih. Iya. Nah, ini rekordannya ada di mana nih? Waduh. Dokumen biasanya. Hah? Di Dokumen. Iya. Coba cek dulu ya. Biasanya. Ini my dokumen. Iya. Mana tuh? Masuk ya. Ada folder Zoom tuh aturan situ. Mana? Iya, nggak ada Mas. Di saya ada. Di dokumen folder Zoom. Nggak ada nih. Di sini kali. Kayaknya tunggu ini dulu kali. Tunggu selesai di itu. Selesai record dulu kali, Pak. Oh gitu. Oke ya, ini saya Stop coba. dulu Pak kayaknya. Saya stop dulu nih. Mana nih?